warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh. Selamat kepada mereka yang kali pertama dapat memenuhi kewajiban Ramadan, ataupun bagi mereka yang kembali berjumpa dengan Ramadan. Dan wabil khusus kepada mereka para perindu yang selalu menunggu-nunggu bulan Ramadan. Bersama saya Muhammad Safiuddin, ataupun lebih akrab dipanggil Udin MSU, salah satu bagian daripada anggota Stigma Studi Intelijensi Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ataupun mengulas buku secara singkat tentunya. Buku yang sudah saya selesaikan pada beberapa hari ataupun minggu. Buku yang ada di tangan saya ini yang berjudul Mojok, tentang bagaimana media kecil lahir, tumbuh, berkembang, tumbuh, dan mencoba bertahan. Sebelum saya mengulas lebih jauh, saya akan sedikit bercerita bagaimana perjumpaan saya dengan Mojok dan juga dengan buku ini. Pada tahun 2016, saya sempat sekilas ataupun mengetahui dan juga mengenal Mojok, tapi tidak sampai jauh, yang mana pada saat itu saya hanya membaca sekilas saja. Dan pada tahun 2017 saya pernah berdiskusi dengan kakak angkatan saya ataupun senior organisasi. Saat itu Mojok telah tutup. Ya, Mojok telah tutup, dan kakak angkatan saya itu bercerita ataupun berargumentasi bahwa tutupnya Mojok itu adalah salah satu upaya strategis untuk mendongkrak Mojok. Ya, kami berdiskusi saat Mojok itu redup, mati, dan kemudian lahir kembali. Nah, tapi argumentasi tersebut tidak saya perdebatkan, tidak saya afirmasi begitu saja, dan tidak saya banyak dalami, melainkan hanya saya anggap sebagai satu pendapat yang berseliweran. Nah, ternyata setelah kembali saya mendalami Mojok, dalam arti mengulas Mojok lebih jauh, dan juga dalam buku ini saya membaca bahwa hal itu dijawab oleh Mas Aditya Rizky, ataupun sebenarnya juga sudah dijawab oleh Mas Putut, tapi lebih jelas oleh Mas Aditya Rizky, bahwa tutupnya Mojok itu bukan karena rekayasa ataupun alih-alih disengaja, melainkan karena faktor pendanaan. Ya, itu adalah salah satu perjumpaan dan juga cerita saya mengenai Mojok. Kemudian kenapa saya kembali mendalami Mojok, bukan hanya sekedar seperti awal ya, mengenal ataupun mengetahui semata, melainkan karena memang ada satu keadaan yang membuat saya terpojok, dan membaca tulisan-tulisan di Mojok itu mengingatkan saya pada fase-fase kuliah saat-saat perjuangan. Makanya saya penasaran dan membeli buku ini. Buku ini sebenarnya sudah terbit tahun 2019. Buku ini terbit bersamaan dengan fase Mojok memasuki umurnya yang ke-5 tahun. Nah, dalam buku ini kalau dibahas ataupun dijelaskan isinya secara singkat, buku ini adalah kumpulan tulisan ataupun rampai tulisan daripada kru Mojok yang berjumlah 12. Mulai dari Mas Putut selaku kepala suku yang menulis kata pengantar. Bagian pertama ditulis oleh Arlian Buana, kemudian Edward S. Kennedy atau lebih banyak dipanggil Panjul, dan selanjutnya Agus Mulyadi yang booming lebih dikenal dengan Gusmul atau Agus Magelangan. Dalam bagian 1 itu secara garis besar membahas kata Pimret Mojok. Kemudian pada bagian kedua membahas mengenai dapur redaksi Mojok yang ditulis oleh
Mas Ahmad Khadafi dan juga Mbak Aprilia Kumala. Nah, pada bagian 3 itu ditulis oleh Mas Ega Fansuri dan Ryan Akila yang secara garis besar membahas mengenai meramu jurus visual mojok. Pada bagian keempat membahas mengenai eksistensi media sosial mojok yang ditulis oleh Mas Doni Iswara dan juga Muhammad Ali Ma'ruf. Dan yang bagian terakhir ditulis oleh Mas Aditya Rizky dan juga Mbak Nia Lavinia. Pada tiap-tiap bagian itu memang ditulis berdasarkan bidangnya masing-masing. Misalkan kalau bagian pertama tadi itu menulis mengenai dari sisi sudut pemret, dari yang kedua dari sisi redaktur, yang ketiga mengenai visual yang ditulis oleh Mas Ega Fansuri ataupun Mbak Ryan Akila selaku ilustrator. Lalu yang keempat mengenai ekstensi media sosial mojok yang ditulis oleh Mas Doni Iswara yang menjadi admin media sosial mojok, dan Mas Muhammad Ali Ma'ruf selaku videografer yang banyak fokus ataupun memang kerjanya menghasilkan video-video yang ditayangkan di YouTube. Nah, kalau Mas Aditya Rizky di bagian kelima itu membahas mengenai webmaster atau web, karena Mas Aditya Rizky selaku webmaster, dan yang terakhir mengenai Mbak Nia Lavinia. Ya, Mbak Nia Lavinia ini selaku sekretaris redaktur. Nah, buku ini setebal 136 halaman yang diterbitkan pada tahun 2019, yang covernya sangat simpel tapi memang merepresentatifkan ataupun mencerminkan muatan unsur kelahiran mojok sebagai satu bentuk hal yang terus dijaga. Salah satunya adalah warna kuning keemasan ini. Mas Aditya Rizky menjelaskan bahwa Mojok Reborn itu memakai logo baru yang warnanya sebelumnya berwarna-warni sekarang menjadi keemasan, karena keemasan ini mempunyai makna bahwa Mojok semakin mengkilap, mempunyai visi yang lebih ke depan maksudnya, dan lebih banyak dikenal para pembacanya. Nah, beberapa poin yang menurut saya menarik, ya, ini subjektif, ialah pertama itu tulisan Mas Edward Kennedy, yang kedua tulisan Mas Ahmad Khadafi, dan yang ketiga tulisan Mbak Nia Lavinia, dan yang keempat mengenai yang ditulis oleh Agus Mulyadi. Kenapa saya pilih 4? Karena memang saya melihat dari segi persinggungan kepenulisan ataupun mereka yang menulis mengenai tulisan ataupun mengulas tulisan di Mojok dari segi kelayakan, dari apa yang mestinya ditulis dan juga apa yang mesti menjadi satu pertimbangan ketika menulis dan mengirimkannya ke Mojok. Nah, seringkali para pembaca Mojok yang mungkin awam, ya, tanpa bermaksud menjustifikasi, mungkin juga saya tanpa terkecuali, kita kalau kita melihat tulisan-tulisan dan membaca tulisan Mojok itu seolah-olah bahwa unsur utama Mojok itu hanyalah ataupun mengutamakan lucu. Memang benar adanya, tapi itu bukan yang utama, melainkan unsur utama yang diinginkan oleh Mojok ataupun selaku tim red dan juga para redaktur adalah gagasan yang ampuh, kuat, dan juga meninju, gagasan yang otentik, tulisan yang sebenarnya tidak usah daki-daki, dan pastinya punya satu hal yang memang layak didengar ataupun layak dibaca dalam tulisan tersebut tanpa terkecuali. Nah,
Itu adalah salah satu poin yang sangat-sangat penting. Kedua, poin selanjutnya adalah bahwa dalam tulisannya Agus Mulyadi, dia menyebutkan beberapa penulis-penulis ternama di pojok generasi awal. Dan itu penting kalau kita ingin belajar lebih jauh gaya-gaya kepenulisan di pojok ya. Salah satunya ataupun lebih daripada satu, maksud saya bahwa ada Mas Iqbal Aji Daryono, kemudian Muhyiddin M. Dahlan, Mas Edi Ahaye Ibnu, dan juga ada Mas Ramandani dan lain-lainnya, dan pastinya Mas Putut ya. Nah, berlanjut pada beberapa pertimbangan. Kalau membaca buku ini, sebenarnya salah satu kelebihan buku ini karena ditulis oleh para kru Mojok sendiri, pastinya apa yang mereka tulis adalah apa yang mereka alami. Jadi mereka menuliskan berdasarkan pengalaman yang ada, bukan berdasarkan rekaan atau pemahaman dari suatu teks tertentu. Nah, namun kalau kita baca lebih jeli, sebenarnya kelemahannya adalah karena ini bukunya memang slogannya Mojok sedikit nakal banyak akal ya. Dan kalau kita baca beberapa kali buku ini tidak mengulas lebih dalam sebenarnya mengenai Mojok secara keilmuan, maksud saya. Terus yang kedua, tiap bidang masing-masing, dari bidang redaktur, pimret, ilustrator, web, video, dan sebagainya, itu mereka tidak melakukan pendetailan. Tapi sebenarnya kelemahannya semacam itu sudah disadari oleh Mas Putut di kata pengantarnya, karena memang dalam tulisan yang mempunyai ruang kosong dan bolong itu memberikan kesempatan bagi si pembaca untuk memberikan kreasi imajinya. Nah, terlebih Mas Aryan Buwana dalam tulisan awalnya dia mengatakan bahwa mempersilahkan kepada siapapun yang ingin menulis Mojok sebagai suatu buku yang utuh. Saya kira bahwa kekurangan Mojok dalam buku ini ataupun dalam kumpulan tulisan para kru Mojok sendiri itu bukanlah satu permasalahan yang substansial ya. Nah, terakhir, buku ini sangat layak sekali, terutama bagi mereka yang ingin menulis dan mengirimkan tulisannya ke Mojok tapi tidak terkirim, belum diterima ataupun belum tembus. Buku ini sedikit memberikan gambaran. Nah, selain itu buku ini juga sangat rekom sekali bagi para jamaah Mojokiyah Nusantara, dan juga kepada siapapun yang ingin belajar dan didorong rasa penasaran bagaimana Mojok ini dengan kru yang sedikit, dengan ramuan atau formula tersendiri, terus bisa maju dan berkembang, bahkan dapat menyaingi media-media besar dengan dana yang lebih besar ataupun kru yang lebih banyak. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya mohon maaf kiranya apabila ada kesalahan dalam mereview buku kali ini. Namun kalau sekiranya kurang jelas, dulur-dulur ataupun teman-teman sekalian bisa membaca review buku Mojok ini yang sudah saya tulis di blog Stigma Pustaka. Nanti bisa dilihat di keterangan video. Dan akhirul kalam, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam literasi, salam waras akal budi, jernih berpikir, bijak bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.